Hari ini kita bahas kisah ke-11 dan tentang angka 11. Hebatnya ini Al-Quran, kisah ke-11 Nabi Yusuf dan angka 11. Ternyata disinilah kita ketahui bahwa Nabi Yusuf ia punya saudara. Ternyata Nabi Yusuf kita mengetahui bahwa 11 saudaranya. Tidak ada nabi di dalam Al-Quran Pak diceritakan sekian saudaranya kecuali Nabi Yusuf. Dan kita tahu itu berdasarkan sinyal ayat. Iya, di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ij'alna ma'al ladzina minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang kita hormati, muliakan, kita doakan semoga sehat walafiat, diberkahi jabatannya Bapak KPLP, Bapak Kasih Kantip dan seluruh jajaran petugas Lapas Maros, yang semoga kita semua diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga lapas ini menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi tidak disukai lapas, boleh jadi tidak disukai rutan, tapi kalau di situ kau pintar mengaji, yang puluhan tahun umurmu di luar tidak tahu mengaji. Boleh jadi tidak disukai rutan, tapi di situ engkau berubah. Yang dulunya engkau berbuat jahat kepada tetanggamu, tapi di rutan, di lapas engkau sadar. Boleh jadi di luar engkau suka berbuat dosa, tapi ketika engkau berada di lapas, engkau mencintai nasihat, engkau suka Al-Quran, engkau mencintai kebaikan-kebaikan. Maka itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tidak mensukai lapas, tapi baik bagi kamu, tapi itu jalannya menjadikan engkau menjadi penghuni surga. Ada orang tidak masuk penjara, tapi dia kejahatannya dia membuat dia masuk neraka. Siapa dia? Jahat-jahatnya tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur saking jahat. Dia tidak sempat masuk penjara dan dia menjadi penghuni neraka. Siapa dia? Namrud la'natullah alaih. Siapa dia? Fir'aun la'natullah alaih. Tapi ada dia masuk penjara dan dia menjadi penghuni surga. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam, yang sudah hari ini seri ke-9 kita angkat kisahnya. Pertemuan ke-11, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih teman-teman. Berarti antum semua mengikuti, karena saya salah sebut langsung direspon bahwa ke-11. Dan insya Allah kita akan angkat kisah ini dan jadikan kita pelajaran. Karena Nabi Yusuf itu adalah narapidana teladan bagi kita semua. Sifat-sifatnya harus pindah sama kita, sifat pemaafnya, sifat tidak pendendamnya, sifat tidak mudahnya tersinggung, sifat dia begitu dia sabar puluhan tahun
dan Allah ganti kesabarannya dengan kebaikan. Makanya tadi saya buka mukaddimah apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Alif Lam Mim. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalam. Mana tidak ada keraguan? Tadi ada bacaan kita bahwa akan nanti terjadi di dunia ini. Apa itu? Al-Waqiah. Apa itu Al-Waqiah, sahabat? Hari kiamat. Dan itu akan terjadi. Yang menyebutkan itu hari kiamat Al-Quran. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada keraguan bahwa hari kiamat itu tidak datang. Makanya ayat tadi menyentuh kita. Dan bagi teman-teman ada wasiat Nabi, siapa yang ingin terhindar dari kemiskinan, dari kefakiran, maka hendaklah menjadikan surah Al-Waqiah bacaannya setiap hari. Kalau ada teman-teman nanti, ya belum bebas Ustaz, tidak tahu apa nanti ku kerja ini Ustaz, bingung kak pun. Jadikan Al-Waqiah ini bacaan tiap hari, tak di rutan ini, di lapas ini. Sebelum bebas, bebas nanti Allah nanti akan tuntun kita pekerjaan yang Allah ridhoi dan kita senang mengerjakannya. Karena Al-Waqiah ini salah satu surah yang terhindar pembacanya dari kemiskinan. Yang kedua, sahabatku rahimakumullah, kita mengangkat kisah yang benar. Jadi hebatnya itu Al-Quran, 3 segmennya Pak. Al-Quran bercerita masa lalu, dan sebentar ini kita bahas, yaitu Nabi Yusuf. Al-Quran bercerita sekarang yang terjadi. Mana yang sekarang terjadi? Itu wasyamsi waduhaha. Demi matahari apabila dia bersinar. Itu terjadi setiap hari. Hebatnya itu Al-Quran. Dan Al-Quran bercerita apa? Yang akan datang. Tidak ada kitab di dunia ini yang secara benar, detail, tidak diragukan. 3 segmen ini dia angkat. Yang dulu, yaitu Nabi Yusuf pernah dipenjara. Yang sekarang, yaitu matahari, bulan-bulan, dan bintang-bintang, dan seluruh apa yang ada di depan mata kita disinggung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disinggung. Ada binatang 4 kakinya. Minha arba, 4 kakinya. Ada rijlaini, 2 kakinya. Ada yang ala batnihi. Ada binatang berjalan dengan perutnya. Ada itu ular. Dan itu disinggung di dalam Al-Quran. Setiap saat kita bisa lihat buktinya. Dan Al-Waqiah, sahabatku rahimakumullah, yang akan terjadi. Olehnya itu, kalau ingin kita mencari ilmu, jangan makin jauh-jauh. Dalami Al-Quran, baca Al-Quran. Yang belum tahu mengaji, manfaatkan saudara-saudara kita di sini yang punya ilmu. Ustaz Haris yang dan lainnya punya ilmu agama, ajar ke Ustaz. Jangan malu, karena 2 orang itu tidak bisa masuk ilmu padanya. Orang apa? Orang takabur dengan pemalu. Kenapa orang takabur tidak bisa dapat ilmu? Karena dia menyombongkan diri. Kenapa Fir'aun tidak dapat ilmu dari Nabi Musa? Ketika datang anak angkatnya dakwai dia, ya Fir'aun, wa'budullah wa Fir'aun, sembah. Apa kata Fir'aun Pak? Mensombongkan dirinya. Apa dia bilang? Awalam nurabbika fina walida waladista min umurika sinik. Kenapa kau mau nasihati saya Musa? Bukankah engkau anak angkatku? Saya pelihara kau di rumahku. Kata-kata apa itu? Kata-kata sombong, kata-kata takabur. Nabi juga ada begitu. Kenapa nak kau mau dakwai ke kasusmu kasus tempe? Saya ini kasusku kasus ikan bolu, ikan kakap. Apa yang terjadi? Naremehkan temannya ini kasus tempe, tapi ada ilmu agamanya, ada ilmu mengajinya, sehingga dia tidak mau belajar. Sehingga jangan punya sifat takabur, sahabat Quraisy. Yang kedua, sifat tidak bisa masuk ilmu kepada seseorang apa? Sifat pemalu, pasir-sirikan. Saya ruka mengaji, kebomi uku putih jerang buku, kumisku lagi putih. Jangankan Pak ilmu, alamat rumah saja kepada orang pemalu tidak akan dapat. Cuma lihat ada orang pergi cari alamat di dalam satu lorong. 2 kali mondar mandir di lorong itu. Ada nali anak-anak kecil duduk-duduk di situ di pos kamling. Saya bilang, ini 2 kali. Masa mau kau bertanya sama anak kecil na besar rumah saya? 3 kali di situ mondar mandir. Sampai capek dia mondar mandir karena pemalu. Ilmu tentang alamat orang yang natuju
tidak dapat. Begitu ilmu pengetahuan sahabatku rahimakumullah. Saya dulu menjadi warga di sini tidak pernah malu bertanya, iya. Karena kenapa? Dengan ilmu itu bertanya kita. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran bertanya. Fas'alu, bertanya kau, bertanya kalian. Ahla dzikr, wahai ahli, kepada ahli dzikir, in kuntum la ta'lamun, supaya engkau kalian jika kamu tidak mengetahui. Hari ini kita bahas kisah ke-11 dan tentang angka 11. Hebatnya ini Al-Quran, kisah ke-11 Nabi Yusuf dan angka 11. Ternyata disinilah kita ketahui bahwa Nabi Yusuf ia punya saudara lebih pun. Ya. Ternyata Nabi Yusuf kita mengetahui bahwa 11 saudaranya. Tidak ada Nabi di dalam Al-Quran Pak diceritakan sekian saudaranya kecuali Nabi Yusuf. Dan kita tahu itu berdasarkan sinyal ayat, iya, di dalam Al-Quran. Tapi mohon ikuti semua. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ibnu Abbas mentafsirkan ahada asyara apa? 11 teman-teman. Dan inilah nanti 10-puluhan tahun yang akan datang yang mimpi Nabi Yusuf itu terjadi. 11 orang ini yang berbuat salah sama dia. Bayangkan kita dikeroyok ekonomi Nabi Yusuf, dimana-manangi. Bayangkan kita. Dan itu disinggung di dalam Al-Quran bagaimana dia kasihan dikeroyok, bagaimana dia dimanengi. Saya ini kalau bercerita dikeroyok, zaman saya menjual gula-gula di Damri, saya penjual dulu di terminal, suka berkelahi, luka ini muka ini bengkak-bengkak, cipe-cipe, kena panjabu, dikeroyok dia. Ya kenakalan remaja. Nabi Yusuf dikeroyok dia dengan saudara-saudaranya. Dengan apa? Ini ayatnya perbuatan zalimnya saudaranya Yusuf. Direkam Al-Quran supaya kita tidak mencontohnya. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Yusuf dia disabotase. Iya. Kemudian dia dijadikan pelajaran. Allah sebut ini perbuatan mereka supaya kita merenungkan, oh ternyata kalau zalim perbuatan tak zalim juga nanti balasannya. Tapi orang yang mau dizalimi ini, orang yang mau membalas ini memaafkan, dan itulah sifat yang terbaik. Ini pertama, perbuatan zalimnya saudaranya Nabi Yusuf. Dia berencana membunuh, akan tetapi membuangnya di tempat jauh. Jadi waktunya dia rapat ini bilang dibunuh nih. Ada salah seorang di antara mereka, kasih turun sedikit, jangan dibunuh, dibuang di negeri jauh supaya dia berjauhan dengan bapak. Ini ayatnya, tapi mohon ikuti. Uqtulu Yusufa awitarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf, bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah supaya kerelaan ayah kalian hanya bertumpah kepada kalian, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang baik-baik. Surah Yusuf ayat 9. Jadi apa faktornya ini? 11 orang ini ingin membunuh Yusuf. Cemburu teman-teman. Jadi nanti kalau banyak anak tak, banyak keturunan tak, jangan lalu berbuat tidak adil kepada salah satu di antara mereka. Jangan satu disayangi, 4 dibenci. Apalagi kalau kentara,
Engkau anakku ini, anak keduaku ini, ada sawah di sana, ambil maka itu kau bagian. Ini kakak-kakakmu, jangan dikasih sawah, karena waktuku sakit tidak ada pelihara, jangan begitu. Ini yang terjadi dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub terlalu mencurahkan cintanya, sayangnya hanya kepada Yusuf. Nah, lihat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, cemburu, hasadlah dia, dengkilah dia, dan setan masuk pintunya untuk menghasut 11 orang. Itu yang pertama, sahabatku rahimakumullah, perbuatan jahatnya saudara Nabi Yusuf, yaitu berencana membunuh. Yang kedua, memisahkan dengan bapaknya dengan cara meletakkan dalam sumur. Itu tadi. Yang tadi batal dibunuh, tapi dibuang di negeri jauh, dan yang diputuskan itu dikasih turun dia di sumur. Tidak dibuang, timba, dikasih turun perlahan-perlahan, kemudian sampai di dasarnya. Disitulah Nabi Yusuf tinggal di dalam sumur itu. Dan ternyata itu rekayasa Allah juga. Nanti ada pedagang yang kehausan. Kalau Allah itu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dia berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Dan sebaik makar itu makarnya Allah. Allah tidak ada yang tahu. Ternyata ini dikasih turun di sumur, endingnya nanti orang kehausan yang angkatnya. Dan inilah perbuatan jahatnya. Yang kedua, saudaraku rahimakumullah, disebut ayatnya, wajaat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adladalwahu qala ya bushra hadha gulamun wa asarruhu bid'atan wallahu alimun bima ya'malun. Dan datanglah kafilah, kemudian mereka menyuruh mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, kabar gembira, busyra. Ini seorang anak muda. Di sini Pak ketahuan kalau gulam itu menurut ahli bahasa anak yang umurnya belum cukup 20 tahun. Gulam. Nabi itu pernah bersabda kepada anak muda yang berbonceng. Apa kata Nabi? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, wahai remaja. Siapa itu? Ibnu Abbas. Nah, bonceng. Dan umur waktu itu Ibnu Abbas belum cukup 20 tahun, antara 15, 10 antara 15. Nabi Yusuf dibuang sama saudaranya di dalam sumur ini. Hadza gulam. Ini kan yang ada ini timba naik. Kenapa bukan air yang naik? Orang yang naik berdiri di atas timba, kan timba. Sumurnya orang Arab itu puluhan meter, tidak dilihat di bawah dasarnya. Dan ternyata yang naik di atas itu hadza gulam. Kabar gembira, ini adalah anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya. Disinilah dia punya niat padangkang. Padangkang itu, kalau padangkang itu dapat barang, bagaimana dia dapat keuntungan? Seperti saya dulu waktu jadi pedagang, Pak, melihat buku baru. Buku baru ini, bagaimana buku baru ini bisa banyak laku? Maka saya bawa ke acara MTQ, saya bawa ke acara kegiatan ke Muktamar NU, Muktamar Muhammadiyah. Ini pedagang yang dapat Nabi Yusuf. Nabi bilang, dapat kini barang dagangan. Waktu itu adalah manusia diperjualbelikan. Kalau ini dijual gagah, orangnya putih, mahal harganya. Tapi disinilah endingnya, bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan dia di istana. Bayangkan, Pak, dipungut di dalam sumur yang dalam, diambil oleh pedagang membawanya ke pasar. Di pasar ini dibeli oleh seorang keluarga raja. Disitulah dia masuk di istana. Di istana belum berhenti Nabi Yusuf difitnah. Bagaimana? Tertarik istrinya raja dengan dia, namanya Sulaikha. Sehingga Sulaikha ini ingin sekali bercinta dengan Yusuf. Disebut di dalam Al-Quran, walaqad hamma biha wa hamma bihi. Dia punya selera, dia punya nafsu,
Suleha juga mau, laula ar-ra'a burhana rabbi, sekiranya bukan dari petunjuk keterangan perlindungan dari Tuhan, Nabi Yusuf itu tergoda dengan Suleha. Hebatnya ini kisahnya Nabi Yusuf sahabat rahimahullah. Jadi ini perbuatan kedua, dosanya jahatnya saudara Nabi. Yang ketiga, berbohong. Balle-balle, berdusta. Ini berdusta Pak, kelihatan sepele tapi besar sekali efeknya. Iya, besar sekali dampaknya. Makanya iyakum bil kadzib, jauhi kalian berdusta. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya berdusta itu yahdi ilan nar, jalan menuju neraka. Makanya jangan, kalau ada teman-teman nanti sidang nanti di pengadilan, tanya ki hakim, terus terang makin. Saya waktu dulu di sidang, saya terus terang. Iya, datang pengacara mau beri bantuan, bilang bisa kau lulus ini dari tuduhan, asal engkau ikuti arahan saya. Saya pengacara itu minta apa? Pasang tarif besar sekali. Bilang tidak, jangan nih, biar saya tidak pakai pengacara, karena aku bebani lagi keluar. Saya terus terang. Dan Allah tidak mungkin membebani kita hukuman kecuali kita kesanggupan kita. Di sini dustanya saudaranya Nabi Yusuf. Bagaimana sahabatku? Direkam oleh Allah di dalam Al-Quran, ini ayatnya. Qalu ya abana inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin wa ja'u ala kamisihi bidamin kadzib. Berkata mereka, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba. Ini Pak, bikin rekayasa. Dan kami meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Untuk membuktikan alibinya dimakan serigala. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercaya kami meskipun kami benar. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran, bidamin kadzib. Apa itu? Darah palsu. Darah palsu. Darah apa pakai? Darah serigala, darah binatang. Kalau dulu Pak, kalau sekarang tidak bisa nih orang berdusta. Kenapa? Kalau darah itu Pak, ada namanya laboratorium. Saya pernah terungkap perbuatan kasus pembunuhan di Pangkep. Ada orang dibunuh di tengah sawah. Dibunuh di tengah sawah, tidak ada yang lihat, mati bergelimpangan, didapat keluarganya, tidak ada barang bukti. Apa yang terjadi kemudian? Diambillah darah ini di mana? Dia melengket di tanah di sawah itu. Dibawa ke laboratorium, keluar isi laboratoriumnya bahwa darah ini darah A saumpama. Tidak lama kemudian petugas yang menyelidiki ini siapa yang bunuh. Dicarilah. Itu Pak, caranya mengungkap perbuatan dosa seperti ini Nabi Yusuf. Darah kan pakai. Apa yang dilakukan? Ditanya ini keluarganya yang mati, adakah orang yang telah temani berselisih 1 minggu sebelumnya ini atau 2 hari sebelumnya? Nah, bilang keluarganya tidak ada. 1 minggu sebelumnya tidak ada. Dicari-cari tidak ada. Maka bingunglah ini Pak, ini yang mencari pelaku. Dia berdoa, cerita kepada saya, Ustaz, berdoa kepada Allah, ya Allah kasih petunjuk, mudah-mudahan saya bisa mengungkap orang yang begitu zalim membunuh orang di tengah sawah. Apa yang terjadi teman-teman ini? Gara ini darah. Tiba-tiba ada orang bercerita sama ini, bilang, ini Ariolo aneh tahu lebat na tampili. Orang Bugis itu Pak, kalau ditempelin orang itu Bugis Makassar kan masih ada dulu na tempelin orang ini yang mati. Coba cari tahu itu orang yang pernah na tempelin. Petugas waktu itu penyidik menceritakan kepada saya, pergilah di rumahnya ini bapak orang tuanya ini. Saya bilang Indo, emak, mau pakai baju lagi roh anak tak biasa waktu nauniai. Saya bilang baju anu sedih roh. Engkau baju roh ada bajunya itu nak pakai. Bilang ada itu di
bawa kolong rumah nasimpang bisa diambilkan kak? Oh diambilkan. Mamanya kan tidak tahu ini. Diambil di baju itu. Nah dia begitu dikasih ke bajunya Ustaz, ternyata di baju itu ada darah melengket darah. Nah bilang waktunya kuliah itu darah, gunting itu baju, tu ambil gunting sedikit, baru kusimpan kembalikan tanpa tahu orang tuanya bahwa saya gunting. Nah bawalah darah ini kemana? Laboratorium. Kemudian keluarlah hasilnya teman-teman, sahabat rahimahullah, darah yang didapat di sawah ini sama jenisnya dengan darah yang di baju. Pertanyaannya, kenapa bisa sama? Darah yang di baju dengan darah yang di sawah itu. Maka dipanggillah anak muda itu, tega perlu kau tunai ruanu? Bilang, oh bercerita, oh ini pak, seperti ini berbohong. Tapi puncaknya dia bilang, ada kuliah ini baju ambil di rumah. Terus terang kona saya sudah dapat nih bukti mengarah kepada engkau yang terduga pelaku. Jujur makona, ini baju ini tuh gunting lah, iya baju. Apa yang lakukan? Bilang iya, terus terang ini. Bilang betul saya yang bunuh. Kenapa mau bunuh? Lebak anak kasiri, natang peling hari tengah atau megai. Malu kubawa bertahun-tahun sampai ke besar, baru ke balas dendam kepada orang. Ini bercerita tentang darah teman-teman. Makanya kenapa juga itu ada orang mati bicara. Ada kan orang mati bicara itu dalam surah Al-Baqarah. Kenapa diberi nama Al-Baqarah? Karena orang mati bicara. Ada orang mati di zaman Nabi Musa tidak ditahu pelakunya, maka disuruhlah potong sapi itu dipakai pukulkan badannya itu orang mati. Tiba-tiba berdirilah orang mati itu bicara, bilang yang bunuh ke anak angkatku dulu, yang dia mengincar hartaku. Setelah bicara, kembali dia mati kembali. Jadi sahabatku rahimakumullah, ini kedustaan yang dilakukan saudara Nabi Yusuf. Dia menggunakan sandiwara. Tapi apa yang dilakukan orang yang disalib? Saya tahu teman-teman di sini ada masuk penjara, dilapor oleh LSM, dilapor oleh tetangga, dilapor oleh orang yang dengki. Orang ada yang tidak senang, ada orang yang ingin membuat kita celaka. Sehingga itu contohlah Nabi Yusuf, jangan kita dendam, jangan kita tiru seperti baru-baru Nabi dari ibu ini. Baru beberapa bulan hari lebih bebas, nah cari lapor gitu. Apa yang dilakukan teman-teman semua? Nah datangi, baru dia tikam orang itu mati kasihan. Padahal kalau dia maafkan itu Allah angkat derajatnya dan dia tidak masuk lagi di penjara. Tapi karena dendam khusumat kita tidak meniru sifatnya Nabi Yusuf, dia cari orang itu yang pernah lapor kemudian dia tikam. Saya pak orang lapor kak, setiap hari kuliah mukanya. Kalau pergi ke di PTB, kuliah itu yang lapor kak pungut sampah. Biasa kak bilang, ya Allah ini dulu yang lapor kak, ini dulu yang paksa kak masuk penjara ya Allah. Bayangkan 180 derajat bedanya nasibnya dengan saya. Dia menjadi pengumpul sampah di kota Maras, saya menjadi dai di lapas dan di masjid. Saya mengajak kepada kebaikan, dia memungut sampah-sampah. Ketahuilah sahabat, kalau ada orang yang menzalimi Anda masuk di sini, memaksa Anda masuk penjara, apakah dia baju coklat, apakah dia LSM, apakah Anda dipasi dibampoli, jangan maki balas dendam. Biarlah Allah yang balas dia. Kalau Anda masuk di sini karena salah, di sini Anda dihapus dosa-dosa Anda jika menggunakannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Simak Nabi Yusuf bagaimana dia berbuat baik kepada orang muslim. Datang mereka ini membawa apa? Membawa karung yang butuh gandum. Nah ini ayatnya tadi. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana durru waja'na bida'atin musjatin fa'awfi lanal kaila wa tasaddaq alaina
mereka berkata, wahai Aziz, Aziz itu maksudnya Yusuf, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak seberapa. Sudilah kiranya kamu memenuhi sukatan untuk kami dan bersedekah kepada kami. Sungguh Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Ini Nabi Yusuf Pak, belum pernah bocorkan dirinya bahwa saya Nabi Yusuf belum. Ini yang di depan ini Pak sudah 9 ini butuh ini lapar. Coba Nabi Yusuf mau balas dendam. Al-Gojo, ringkus semua ini 9 orang, bawa ke sana, penggal semua ini. Tidak Nabi Yusuf balas dendam. Tidak Nabi Yusuf melakukan kezaliman yang sama. Bahkan dia setelah ketahuan, inilah ayat keduanya. Ketahuan dibocor nih bahwa saya adalah Yusuf. Hal anta Yusuf? Apakah anda Yusuf? Nah, anak Yusuf. Ketika ketahuan pilasa semua ini, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Mereka memberi harapan, semoga Allah mengampuni perbuatan dosamu. Ini ayatnya sahabat rahimakumullah. Qala la tashriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Allahu Akbar. Inilah yang mohon kita semua miliki sahabatku rahimakumullah. Kalau marah sama istri kita tidak pernah kita bersuh, jangan kita dendam sama dia. Kalau marah sama mertua tak, karena mungkin ada hal yang tidak diinginkan, jangan kita dendam sama dia. Kalau marah sama kakak tak, pembagian harta warisan lebih banyak dia ambil daripada kita, jangan kita berniat menghunus pedang, mencabut badi. Maafkan dia sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan mereka yang menzaliminya. Dan itulah sifat yang mulia yang mengajarkan di Allah. Dia diceritakan kisah detailnya di dalam Al-Quran supaya kita mengambil pelajaran. Penutup sahabatku rahimakumullah, hikmah pertama, jangan atau tahan diri melakukan perbuatan jahat dan dosa kepada saudara-saudara Anda. Jangan. Yang kedua, jika pun pernah berbuat dosa, ada sahabat kita di sini 338, saudaranya yang terbunuh, mohon maaf, mohon maaf, dan mengadi marah itu waktu, apalagi kita datang mengamuk di rumahku, saya membela diri, badiku menghunus, nah kena mati, minta maaf. Dan itu yang lebih baik. Yang ketiga, maafkan mereka yang telah berbuat jahat dan zalim kepada kita. Ada pidatonya berbagi Prabowo Pak, 1 tahun memerintah. Apa Nabi bilang? Kalau kau dizalimi, Allah hendak mengangkat derajat. Jangan engkau balas mereka. Itu Pak, presiden kita. Orang yang presiden kita Prabowo ini pelajaran. Orang yang pernah pecah dia menjadi jenderal, sekarang menjadi Menko Polkam, Menteri Politik dan Keamanan. Orang yang menandatangani bahwa dia diberhentikan jadi Panglima Kostrat. Siapa? Wiranto. Apa sekarang jabatannya Wiranto? Dia ditempatkan sebagai penasehat presiden. Sifat apa nak ambil presiden Surah Prabowo? Sifatnya Nabi Yusuf, karena dia orang pembaca buku, orang yang suka membaca kisah-kisah orang hebat terdahulu. Sehingga itulah sahabatku, Allah angkat derajatmu kalau engkau memiliki sifat pemaaf, sifat tidak pendendam. Dan itulah akhir kisah di seri ke-11 tentang Nabi Yusuf ini. 11 saudaranya, dia tidak balas dendam, dia maafkan. Mudah-mudahan ada berkahnya kisah ini. Terima kasih sahabatku rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kata. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب